Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnianisi dengan NIM 241011101 dari Prodi Ilmu Komputer kelas IK 24B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek UTS mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafaat, Eskom Mkom. Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai algoritma round robin beserta contoh soalnya. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian dari algoritma round robin. Nah, algoritma round robin merupakan salah satu metode penjadwalan proses dalam sistem operasi yang bersifat preemptif, di mana setiap proses diberi jatah waktu CPU secara bergiliran. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan waktu CPU yang adil bagi setiap proses, sehingga tidak ada proses yang mendominasi proses lainnya. Kemudian, karakteristik dari algoritma round robin. Yang pertama, round robin adalah algoritma preemptif, karena setiap proses dapat dihentikan sementara setelah jatah waktu habis, dan CPU diberikan ke proses berikutnya. Yang kedua, round robin adalah salah satu algoritma penjadwalan tertua, paling adil, dan paling mudah diimplementasikan. Yang ketiga, CPU dialihkan ke proses berikutnya setelah interval waktu tetap, yang disebut sebagai kuantum waktu atau irisan waktu. Yang keempat, round robin menggunakan mekanisme yang digerakkan oleh jam, yaitu clock driven atau time sharing system, di mana timer system menentukan kapan CPU berpindah ke proses berikutnya. Kemudian yang kelima, proses yang dihentikan sementara karena kuantum waktunya habis akan ditempatkan di akhir antrian. Kemudian yang keenam, panjang kuantum waktu harus dipilih dengan hati-hati. Cukup kecil untuk memberikan respon cepat, tetapi tidak terlalu kecil agar tidak menimbulkan overheat akibat pergantian konteks yang terlalu sering. Nah, nilainya ini bisa berbeda di setiap sistem operasi. Kemudian yang terakhir adalah round robin banyak digunakan pada sistem operasi multi-user dan time sharing tradisional seperti Unix. Selanjutnya yaitu mengenai cara kerja algoritma round robin. Yang pertama, waktu kuantum. Nah, sistem operasi terlebih dahulu menentukan waktu kuantum, yaitu batas waktu tertentu yang diberikan kepada setiap proses untuk dieksekusi. Misalnya, setiap proses diberi waktu 5 mil detik untuk dijalankan. Jika dalam waktu tersebut proses belum selesai, maka eksekusinya akan dihentikan sementara dan digantikan oleh proses berikutnya. Kemudian yang kedua, antrian FIFO, first in, first out. Semua proses yang masuk akan disusun dalam antrian FIFO. Artinya proses yang datang terlebih dahulu akan mendapatkan giliran eksekusi lebih dahulu. Dengan kata lain, proses pertama yang masuk akan dieksekusi pertama sebelum proses lainnya. Kemudian yang ketiga, eksekusi bergiliran. Nah, CPU akan mengeksekusi setiap proses secara bergiliran sesuai dengan urutan antrian dan batas waktu kuantum yang sudah ditetapkan. Nah, jika waktu kuantum habis sementara proses belum selesai, maka proses tersebut akan ditangguhkan sementara dan dimasukkan kembali ke dalam antrian. Kemudian yang keempat, preemption, penghentian sementara. Nah, ketika waktu kuantum suatu proses habis, sistem akan melakukan preemption, yaitu menghentikan sementara proses tersebut dan mengganti dengan proses berikutnya dalam antrian. Nah, hal ini memastikan agar semua proses mendapatkan giliran secara bergantian. Kemudian yang kelima, keadilan dan responsif.
Nah, karena setiap proses mendapat jatah waktu yang sama, algoritma round-robin dianggap adil dan responsif, cocok digunakan pada sistem interaktif atau multitasking, di mana respon cepat sangat dibutuhkan agar pengguna tidak menunggu terlalu lama. Nah, kesimpulan dari karakteristik dari algoritma round-robin ini yaitu round-robin bekerja seperti giliran bermain. Setiap proses mendapatkan waktu untuk dijalankan, lalu memberi giliran pada proses lain jika waktu habis. Nah, sistem ini menyeimbangkan keadilan, kecepatan respon, dan kinerja CPU secara efektif. Selanjutnya, keuntungan penjadwalan round-robin. Nah, algoritma ini tidak menghadapi masalah kelaparan atau starvation karena setiap proses mendapat jatah waktu secara bergantian. Nah, setiap proses memperoleh alokasi waktu CPU yang sama dan bergiliran, sehingga sistem dianggap adil atau fair. Kemudian, round robin tidak membedakan prioritas proses, sehingga semua proses diperlakukan sama. Selanjutnya, karena setiap proses mendapat jatah waktu secara bergantian, waktu respons maksimum kasus terburuk dapat diperkirakan dengan mudah jika jumlah proses diketahui. Selanjutnya, round robin tidak memerlukan informasi waktu burst sebelumnya, sehingga lebih mudah diimplementasikan. Kemudian, round robin memberikan waktu respons yang baik untuk sistem interaktif, karena setiap proses mendapat kesempatan berjalan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kemudian ada kekurangan dari penjadwalan round robin ini, yaitu jika kuantum waktu terlalu kecil, sistem akan sering melakukan pergantian konteks sehingga efisiensi CPU menurun. Lalu terjadi overheat yang tinggi karena konteks switching yang sering. Kemudian kinerja sistem sangat bergantung pada pemilihan panjang kuantum waktu. Jika terlalu kecil tidak efisien, jika terlalu besar mengurangi responsivitas. Kemudian tidak mendukung prioritas proses, sehingga proses penting tidak mendapatkan perlakuan khusus. Selanjutnya, sulit menentukan kuantum waktu yang ideal karena harus menyeimbangkan antara efisiensi dan kecepatan respons. Nah, bila jumlah proses sangat banyak, waktu tunggu bisa meningkat karena setiap proses harus menunggu giliran selesai. Nah, selanjutnya kita pindah ke contoh soal dari algoritma round robin. Nah, di sini prosesnya ada 4. Yang pertama P1 dengan arrival time 0, burst time-nya 4. Kemudian P2, arrival time-nya 0, burst time-nya 2. Kemudian proses P3, arrival time-nya 5, burst time-nya juga 5. Kemudian P4, arrival time-nya 7, burst time-nya 3. Dengan quantum time yaitu 4. Langsung saja cara penyelesaiannya. Nah, di sini pada waktu ke-0, proses yang sudah datang adalah P1 dan P2. Keduanya ini sama-sama tiba pada waktu ke-0. Jadi antrian awalnya yaitu ada P1 dan juga P2. Nah, setelah itu P1 ini dijalankan dari waktu 0 sampai dengan waktu ke-4. Nah, karena kuantumnya itu waktu quantum time-nya itu 4 dan P1-nya adalah 4, maka P1 ini selesai pada waktu ke-4. Kemudian sisa proses yang ada adalah P2. Nah, selanjutnya kita jalankan P2 dari waktu ke-4 sampai dengan waktu ke-6. Nah, karena burst time dari P2 adalah 2 dan quantum time-nya 4, maka P2 ini selesai pada waktu ke-6. Nah, selama P2 ini berjalan, P3 ini datang pada waktu ke-5 dan masuk sebagai antrian.
Nah, pada waktu ke-6, proses yang belum selesai dan sudah datang itu adalah P3, yang tadi tiba pada waktu ke-5. Nah, selanjutnya itu kita jalankan P3 dari waktu ke-6 sampai dengan waktu ke-10, sesuai dengan quantum time-nya yaitu 4. Namun, P3 ini tidak selesai pada waktu ke-10 karena burst time-nya itu adalah 5. Jadi masih ada sisa yaitu 1. Nah, selama P3 ini berjalan, P4 juga datang P4 ini datang pada waktu ke-7 dan masuk sebagai antrian. Nah, sisa dari P3 itu adalah 1. Nah, P3 ini kemudian dimasukkan ke belakang antrian dan baru dilayani lagi setelah P4. Nah, setelah P3 ini dipotong, P4 ini kemudian dijalankan dari waktu 10 sampai dengan waktu ke-13. Karena burst time-nya adalah 3 dan quantum time-nya 4, maka P4 ini selesai di waktu ke-13. Nah, pada waktu ke-13, proses yang belum selesai adalah P3, yang tadi memiliki sisa 1. Maka P3 ini kemudian dijalankan, dimulai dari waktu ke-13 sampai dengan waktu ke-14. Dan akhirnya P3 selesai pada waktu ke-14. Nah, adapun dari hasil Gantt chart-nya tadi itu memperoleh completion time-nya yaitu untuk P1 adalah 4, P2 adalah 6, P3 adalah 14, P4 adalah 13. Kemudian turnaround time-nya itu diperoleh dari completion time dikurang dengan arrival time. Jadi 4 dikurang dengan 0 untuk P1 yang menghasilkan turnaround time-nya itu adalah 4. Begitu pula dengan proses-proses lainnya. Jadi di sini 6 dikurang 0 sehingga menghasilkan juga 6 untuk P2 dan berlaku untuk proses-proses lainnya. Sama dengan turnaround time untuk mendapatkan waiting time-nya di sini juga dengan menggunakan rumus pengurangan, yaitu turnaround time-nya dikurang dengan burst time. Sehingga memperoleh waiting time untuk P1 adalah 0, P2 adalah 4, P3 adalah 4, P4 adalah 3. Nah, selanjutnya untuk average waiting time, yaitu dengan menambahkannya kemudian membaginya dengan 4. Nah, di sini untuk average time-nya yaitu kita tambahkan average waiting time-nya itu 0 ditambah 4 ditambah 4 kemudian ditambah 3. Setelah itu dibagi dengan 4 karena prosesnya itu ada 4. Yang kemudian hasilnya adalah 11, kemudian dibagi lagi dengan 4 yang menghasilkan 2,75. Kemudian untuk average turnaround time itu sama, yaitu dengan menambahkannya kemudian membaginya dengan 4 yaitu 4 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 6 yang hasilnya adalah 25, kemudian dibagi lagi dengan 4 dan hasil akhirnya itu adalah 6,25. Nah, mungkin demikian pembahasan saya terkait algoritma round robin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.